yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu fi bayanil khawfi. Ja'a fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriqi wa janahum fil maghrib wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala raisyud fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahullahu ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin tahtal arsy fihi fayanghamisu fihi summa yakhruju wa yanfaddu janahahu fayakturu kulli raisyatin qatratun fihi fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama pada menyatakan khauf, pada menyatakan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang di dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sesungguhnya Nabi itu bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan ia akan seorang malaikat. Baginya malaikat itu sayap di dalam ufuk timur dan satu sayap di dalam ufuk barat. Dan bermula kepalanya malaikat itu di bawah arasy. Dan bermula dua kakinya malaikat itu di bawah bumi yang ketujuh. Dan di atasnya malaikat dengan bilangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu bulu. Maka apabila berselawat oleh laki-laki atau oleh perempuan daripada umatku di atasku, niscaya memerintah akan dianya malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahwa menyelam ianya malaikat di dalam laut daripada nur di bawah arasy. Maka menyelam ianya malaikat di dalamnya laut. Kemudian keluar ianya malaikat dan mengepak ianya malaikat akan sayapnya malaikat, maka menetes daripada tiap-tiap satu helai bulu oleh satu tetes. Maka menciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap tetes akan seorang malaikat yang minta ampun ianya malaikat, baginya laki-laki atau perempuan hingga hari kiamat. Jadi kitab yang kita baca yaitu nanji kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila hadrati Alamil Ghuyub fi ilmi tasawuf, yaitu kitab Imam Ghazali. Ini dalam bab yang pertama guna nyatakan bahawa ditanya oleh pengarang tentang khauf, tentang takut terhadap azab Allah Ta'ala. Karena katanya dalam mudib giyu dua macam. Bena khauf
ia terhadap Allah, dan yang kedua benar raja, harap terhadap nikmat Allah. Hanjit lebih takut dan juga hanjit lebih harap. Ya, bersaduk-saduk 50-50. Ya, mohnya lebih takut, ya, jatuh sirara urangnya dalam putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah hanjit. Mohnya lebih tat harap nyan orang terlalu pede, terlalu percaya diri, atau dia kemagrur, tertipu ya. Raya tahat harapan bagian Allah Subhanahu wa taala hana azab kedanya. Karena Allah taala Maha kasih sayang. Ya. Sementara buat-buat yang dilarang oleh Allah kadang-kadang muku buat ayu. Ya, cuman harap sakai raya bahawa Allah taala han nasiksa kedanya. Nyan menyalagian gedanya nya keun kamagrur, ka tertipu. Ya. Jadi monya saduk-saduk antara khauf dan raja, antara takut dan harap, nyan akan jid ke penggerak bagi seseorang hamba untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Kaino awali kitabnya dengan bab yang pertama pada menyatakan khauf. Kemudian awali pembahasan jis dengan sebuah hadis yang berkaitan dengan selawat terhadap Nabi. Berkali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sira malaikat. Malaikatnya nasayib. Sayib yang pertama di masyrik, yaitu bak matahari terbit. Sayib yang kedua di maghrib, bak matahari luk. Ule malaikatnya di bawah aras. Arahnya di atas langit. Dua kaki malaikatnya di bawah bumo yang ketujuh. Ya, jadi duknan panjang malaikat dan duknan raya. Ya, sayib tiblah matahari terbit, tiblah matahari luk. Kemudian malaikatnya nabule. Dukna bule sejumlah makhluk Allah Ta'ala. Ya, dukna makhluknya hanya terhitung. Ya, manusia ada ruang dunia yang lebih kurang sekitar 6 miliar. Dengan makhluk yang selain daripada Khalik, selain daripada Allah Ta'ala, makhluk mendu. Duk jumlah makhluk yang keduknan bule malaikat tersebut. Maka apabila sirara urang di muslawat, ya Nabi, apabila sirara urang dari kalangan umat lu, baik urinang maupun uragam di muslawat ke lu, nyan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bak malaikat buna untuk menyelam di dalam laut yang terbuat daripada nur. Ya, nah laut yang dipegang oleh Allah Ta'ala daripada nur, yang hidup lautnya di bawah aras. Dalam lautnya diperintah oleh Allah bak malaikat untuk menyelam. Maka malaikat pun menyelam. Kemudian netebit malaikat daripada selamnya, daripada lautnya, negertuk sayap, maka watan negertuk sayapnya dari tiap-tiap siun bule terjadilah satu tetesan air. Satu tetesan daripada nur yang na dalam laut benar. Tikrek bule jit saboh titik iya. Dupna bule dup jumlah makhluk. Dupna titik ianya sama dengan dup jumlah makhluk. Maka nepujiat li Allah Subhanahu wa taala daripada tiap-tiap
titik ianya zira malaikat. Pubut malaikatnya yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ila ke ampun dosa terhadap orang yang meselawatnya hingga uro kiamat. Sama dengan apabila kita tanya umat Nabi Muhammad tam selawat terhadap Nabi Muhammad, nyan na malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah makhluk Allah yang geistighfar gelake ampun dosa terhadap getanya yang selawat. Di kurung-kurung selawat yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang di kurung-kurung selawat. Qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillati ta'am wa salamatir ruh fi qillatil asam wa salamatud din fi salati ala khairil anam. Berkatalah sebagian hukama, bermula selamat jasad itu pada sedikit makan. Nyan cara sehat, protokol kesehatan, ya. Selamat tubuh bakdit makanan, ya. Pola makan, ya. Dit makanan nyainan selamat tubuh, le makanan nyan hana selamat, ya. Wasalamatur roh fi qillatil asami, dan bermula selamat roh itu pada sedikit dosa. Ya, punya dosa kita nyodit, nyan roh kita nyan selamat. Menyela dosa han selamat. Wasalamatud din fi salati ala khairil anam, dan bermula selamat agama itu pada berselawat di atas sebaik-baik manusia. Jadi perlu kita berselamat agama, bela muslawat di atas khairil anam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berfirman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa olehmu akan Allah. Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Yakni yakhshawullah wa ati'uhu. Takut olehmu akan Allah dan taat olehmu akan dianya Allah. Ittaqullah, perintah bagi kita yaitu beya kita kepada Allah dan sekaligus bertaat terhadap Allah. Pu yang perintah oleh Allah taat, pu yang dilarang oleh Allah pun taat. Taat terhadap perintah yaitu pubut, taat terhadap larangan yaitu tinggal. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat, dan hendak melihat oleh jiwa akan barang yang telah melakukan ianya jiwa lihat bagi besok, yakni amilat liyaumil qiyamah, yakni yang telah beramal ianya jiwa bagi uro kiamat. Perintah Allah Ta'ala ini guyu nadar, guyu fikir putra yang kata pubut untuk uro singa, yaitu uro kiamat. Wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bi ta'ah. Dan bermula maknanya itu bersedekah olehmu dan beramal olehmu dengan taat, supaya bahwa engkau terdapat akan pahalanya pada hari kiamat. Dan takwa olehmu akan Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan barang yang engkau perbuat daripada kebaikan dan kejahatan. Yang makna daripada ayat tadi, yaitu nium sedekah dan nium beramal dengan amal yang jeroh, supaya uro kiamat tengah terempak pahala taat
terempat pahala sedekah, alian yu takwa terhadap Allah, karena Allah Maha mengetahui dengan putra yang dia pubut, kebaikan yang dia pubut, kejahatan yang dia pubut ditepu oleh Allah, dan selanjutnya nebalah oleh Allah. Fa innal malaikata wasamaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamah yashhaduna bima amila ibnu adama min khairin au syarrin ta'atin au maksiatin. Karena sesungguhnya para malaikat dan langit dan bumi dan malam dan urau pada hari kiamat bersaksi oleh mereka itu dengan barang yang diperbuat oleh anak Adam daripada kebaikan atau kejahatan, daripada taat atau maksiat. Bina malaikat, langit, bumi, uro malam, nyan bersaksi dengan hotel uro kiamat terhadap amal yang dia buat. Kebaikan yang dia buat lagi tanya, nyan menjadi saksi, kejahatan juga demikian. Hatta anna jawarihahu yashhadu alaihi, sehingga bahwa sungguh segala anggotanya anak Adam itu bersaksi ia di atas amal. Anggota-anggota kita pun dia bersaksi itu. Ya. Agak buah dalam puakeun surah Yasin. Anggota menjadi saksi. Babahnya kekunci, seluruh anggota menjadi saksi. Ya, saksi yang bermanfaat terhadap budaya atau saksi yang dia kemelarat. Wal arda tashhadu lil mu'min wa zahid, dan sesungguhnya bumi itu bersaksi ya bagi orang mukmin, orang yang beriman, dan bagi orang yang zuhud. Fatakulu, maka berkata ianya bumi, Salla alayya, sembahyang ianya orang mukmin di atasku, wasama, dan puasa ia, wahajja, dan haji ia, wajahada, dan berjihad ia, fayafrahul mu'min wazahid, maka senanglah orang mukmin dan orang yang zuhud. Watashadu alal kafir wal asi, dan bersaksi ianya bumi mudarat di atas orang kafir dan orang maksiat. Ya, bumo nyanjik kesaksi yang bermanfaat terhadap orang mukmin, orang yang zuhud. Ya, saksi tengah le bumo nyan sipulan nyan ismayang dia tihalu, i puasa ia tihalu, ija aji dia tihalu, imu jihad, imu perang sabilillah dia tihalu. Wate nyan bumo nyan di saksi, getanya orang mukmin, dan orang yang saleh, orang yang zahid senang dengan kesaksian bumo. Watashadu alal kafir wal asi, dan diiksaksi di atas si kafir dan di atas orang yang maksiat. Ya, orang kafir ibegah nyanjih di kufur di atas ruang long. Ya, nyanjih di pubut maksiat di atas ruang long. Jadi bumo saksi mudarat terhadap orang kafir dan maksiat, dan saksi yang bermanfaat terhadap orang mukmin dan orang yang taat. Fatakulu, maka ikun lebumo, asyraka alayya, ya, syirik ia di atasku, wazana, dan berzina ia di atasku, wasyarabal khamar, dan minum arak, wa akalal haram, dan makan ia akan yang haram. Nyai iktafi ke orang kafir dan orang yang maksiat. Faya wailah innaka syahu fil hisab arhamur rahimin al mu'mina huwal ladzi yakhafullah ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al faqih Abu Lais. Alamatu khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'. Awwaluha lisanuh fayamna'uhu minal kidbi wal ghibah wan namimah wal buhtan
wa kalamil fudul wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa muzakaratil ilmi. Maka alangkah celaka jika nepariksa ianya Allah akan dianya seseorang pada hisab, neperiksa secara halus akannya seseorang pada hisab oleh yang maha kasih sayang daripada segala urang yang kasih sayang akan urang mukmin. Dianya urang mukmin itulah orang yang takut terhadap Allah dengan sekalian anggotanya, sebagaimana berkatalah Al-Faqih Abu Lis. Jadi waten munakasyah nama halu-halu hisab li Allah Subhanahu wa taala tengah wate uro kiamat. Nyen kepada urang kafir dan urang yang maksiat, alangkah dahsyat, alangkah celaka. Allah yang mahalu-haluh hisab bersifat dengan arhamur rahimin, paling kasih sayang daripada urang yang kasih sayang terhadap urang yang mukmin. Urang yang mukmin adalah orang yang takut terhadap Allah dengan sekalian anggotanya. Ubina anggota mandum takut terhadap Allah. Lagi yang nekeun le Abu Lis, putra nekeun le Abu Lis, tanda takut terhadap Allah Ta'ala itu lahir pada 7 segala perkara. Tanda-tanda katanya ya ke Allah Ta'ala nyempat akalan bak 7 perkara. Awwaluha lisanuhu, yang pertama lidahnya. Bak lidah ni nak tanda ya pada Allah. Kiban ya nan fayamna'uhu minal kidbi wal ghibah wan namimah wal buhtan, maka menegah ia seseorang akan dia lidah daripada dusta dan daripada upat, namimah adu domba dan tuduhan, dan kalam fudul. Dan dijadi ia akan dia lidah akan yang sibuk dengan zikir Allah Ta'ala dan baca Quran dan muzakarah ilmu. Tanda-tanda urang ia kepada Allah Ta'ala dengan lidah, iaitu getegah lidah daripada musulit, getegah lidah daripada mengupat, getegah lidah ganyan daripada adu domba, daripada tuduhan, hana tuduh urang lain. Alayan getegah lidah ge daripada berbicara dengan sesuatu yang hana faedah. Dijadikan lidah ganyan sebagai alat untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran dan untuk muzakarah ilmu. Nyan menyenamunan, nyan berarti na tanda bak lidah getanyo terhadap ia getanyo bagi Allah Ta'ala. Menyena tak cegah lidah daripada hal-hal nyan je ketanda bahawa lidah getanyo ia terhadap Allah. Wasani qalbuhu, yang kedua lidah. Yang kedua hati. Fayakhruju minhul fayukhriju minhul adawata wal buhtan wal hasadal ikhwan. Maka terbit ia seseorang daripadanya hati akan permusuhan dan tuduhan dan dengki terhadap para saudara. Menyaurang ia ke Allah Ta'ala dengan hati, atau tanda hatinya ia ke Allah Ta'ala nyan dalam hatinya hana permusuhan, olehnya hana dengki terhadap saudara getanyo yang seiman, hana iri. Pakan li'annal hasada yamhul hasanat, karena bahwa sungguh dengki itu menghapus ia akan segala kebaikan. Karena dengan sebab terjadi dengki, glih ubena kebaikan.
menyeglih kebaikan hana fala wate uro akhirat. Ya, munyo hana fala hana ngentup dosa. Wate hana ngentup dosa nyan berarti azab yang akan menimpa. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki makan ia akan segala kebaikan sebagaimana makan oleh api akan kayu bakar. Dengki pajuh ubina kebaikan. Taban lagi apui ipajuh kaya maguan, yaitu kaya yang tu. Wa'lam annal hasada minal amrat al-azimah minal qulub wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh dengki itu daripada segala bahagian daripada penyakit-penyakit yang sangat besar daripada hati yang tidak diobati akan penyakit-penyakit hati kecuali dengan ilmu dan amal. Salah satu daripada penyakit hati yang paling raya yaitu dengki. Hana cara tapubat penyakit hatinya menyekan dengan ilmu dan amal. Pertama tatupu, yang kedua tapubut. Tatupu yaitu tatupu penyakit, kemudian tatupu ubat penyakit, kemudian nyekeun pubat dengan ilmu, kemudian tapubat dengan amal. Amal yaitu tapelawan. Menyedengki lawan pada dengkinya nasihat. Makna nasihat bermaksud kebaikan terhadap orang lain. Watai kitanya wahana mangan puakeun takalan nikmat yang nabak orang lain, galak tu begadah nikmat bak orang yang lain, nyan tadupu oleh kitanya nyan katuk penyakit dengki. Alian bertedupu dalam efek daripada dengki nyan iaitu ipabih kebaikan. Ya, lihat tadupu atanyan ta amal ta pelawan, kiban ta pelawan. Ya, yaitu bermaksud kebaikan terhadap orang lain. Ya, nah orang yang kata dengki buno, ya, tak pinah dengkinya, tak pelawan pakai bancara gitu, berta maksud terhadap orangnya ke, ya, tak maksud kebaikan, punya galak gitu buno itu beradah nikmat, ya, tak balik, tak pelawan. Ya, Nabi Allah, ya, tipulannya, ya, berkekal nikmatnya. Bila memang nikmat yang drone binyan tamah kebaikan ne pun tetap nikmatnya ya Allah. Yang berarti pelawan daripada dengki benar. Tedeh guna pun dengki galak bergadah nikmat. Tak pelawan. Tam doa berkekal nikmat. Kesimpulannya apabila dengan nikmatnya mutamah kebaikan atau berakibat jeroh terhadap jis. Jadi hana ilmu, hana taturi dengki, hana ilmu tentang efek yang terjadi gara dengki, nyan hana mungkin sama sekali untuk tapubat dengki. Atau na ilmu tatupu, taturi dengki, tatupu efek dengki, tetapi hanta tim pelawan, hanta tim pubut-but yang bisa menghilangkan dengki, nyan pun hanter obati dengkian. Kajiannya
wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.